Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismanti M. Saya dari kelas manajemen 20B dengan NIM 10571108120. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil MIP atau tugas MIP penganggaran perusahaan saya, yaitu pertama, pertumbuhan rata-rata. Pada tahun 2017, volume unit sebesar 280 unit. 2018, 244 281 unit. 2019, 280 838 unit. 2020, 308 913 unit. 2021, 355 810 unit. Selanjutnya, untuk mendapatkan pertumbuhan volume, yaitu selisih antara 2017 dan 2018, yaitu 220 80 dikurang dengan 244 281, maka selisihnya yaitu 24 201. Selanjutnya, 2018 dan 2019, 244 281 dikurang 280 838, maka selisihnya 36 557. Selanjutnya, selisih antara 2019 dan 2017, yaitu 280 838 dikurang 308 913, yaitu 2875. Selanjutnya, 2020 dikurang dengan 2021, yaitu 308 913 dikurang 355 810, selisihnya 46 897. Selanjutnya, pertumbuhan rata-rata dari volume ini yaitu semuanya ditambah dulu, yaitu 24 201, 36 557, 28 75, 46 897. Kita jumlahkan terus dibagi 4, maka mendapatkan hasil 33,933. Seperti itu. Selanjutnya, presentasi pertumbuhan. Cara mendapatkannya yaitu dengan cara volume dibagi dengan volume unit, terus ditambahkan dengan persen di belakangnya, seperti 24 201 dibagi 220 80%, maka mendapatkan hasil 11%. Begitupun selanjutnya, 36 557 dibagi 244 281%, mendapatkan hasil 15%. Selanjutnya, 28 75 dibagi 280 838%, mendapatkan hasil 10%. Selanjutnya, 46 890 dibagi 308 913%, mendapatkan hasil 15%. Selanjutnya, kita jumlahkan persentasinya untuk mendapatkan pertumbuhan rata-rata, yaitu 11% ditambah 15% ditambah 10% ditambah 15%. Hasilnya kita bagi 4 lagi, sehingga mendapatkan pertumbuhan rata-rata 12,75%. Selanjutnya, materi kedua yaitu Let's Per. Pada tahun 2017, tahun ke-0, volume penjualan sebesar 228, X1-nya yaitu min 2. 2018, tahun ke-1, volume penjualan 244 100, X1-nya yaitu min 1. Tahun 2019, tahun kedua, volume penjualan sebesar 280 810, X1-nya yaitu 0. 2020, tahun ketiga, volume penjualan 308 113, X1-nya 1. 2021, tahun keempat, volume penjualannya itu 355 850, X1-nya 2. Selanjutnya, X1 kali Y1. Cara mendapatkan X1 kali Y1 yaitu volume penjualan dikali dengan X1, yaitu 228 dikali 2, maka mendapatkan 456.000. Selanjutnya, 244 100 dikali 1, maka mendapatkan hasil 244 100. Selanjutnya, 810 dikali 0, maka hasilnya 0. 308 113 dikali 1, mendapatkan hasil 308 113. Selanjutnya, 355 850 dikali 2, yaitu 700 100 711 700. Selanjutnya, X1 pangkat 2. Cara mendapatkan X1 pangkat 2 yaitu dari X1, maka 2 kali 2 mendapatkan 4, 1 kali 1 1, 0 kali 0 berarti 0, 1 kali 1 2 kali 2 maka 4. Seperti itu. Selanjutnya, kita mentotalkan, yaitu volume penjualan kita total saja, yaitu 228 244 100 280 810 308 113 355 850, maka mendapatkan hasil 1.416 878. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan hasil X1 dan Y1, kita tambahkan dulu 456 ditambah 244 100, terus hasilnya sisa kita kurang hasil dari 456 dan 244 100. Hasilnya itu kita kurang lagi dengan 308 113 dikurang 711 700, maka mendapatkan hasil 319,713. Seperti itu. X1 pangkat 2 yaitu sama dengan sebelumnya, kita tinggal tambahkan, yaitu 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4, berarti mendapatkan hasil 0, berarti mendapatkan hasil 10. Seperti itu.
sehingga A itu sama dengan konstanta, yaitu di sini kita tinggal memasukkan rumusnya seperti 1416.873 dibagi 5. Kenapa 5? Karena di sini 5 tahun, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Seperti itu, makanya dibagi 5. Mendapatkan hasil 283.376,6. Selanjutnya B sama dengan nilai dari X1 kali Y1, yaitu 319,713 dibagi 10. Kenapa? Karena kita mengambil dari X1 pangkat 2, maka mendapatkan hasil 31,971,3. Seperti itu. Selanjutnya X sama dengan 3 atau coding untuk tahun 2022. Selanjutnya penjualan tahun 2022, Y sama dengan A tambah BX, yaitu kita tinggal memasukkan dari nilai A dan B, yaitu 374,6 ditambah 31.971,3 dikali 3. Kenapa? Karena kan X-nya itu 3 untuk coding untuk tahun 2022, maka mendapatkan hasil 379.228 unit. Seperti itu. Selanjutnya materi ketiga, yaitu metode laba maksimal. Ilustrasinya yaitu PT Indofood memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 160.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 500 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 9.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk, sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut, yaitu harganya 26.000, 24.000, 22.000, 20.000, 18.000, 16.000, 14.000, dan volumenya 26.000, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000, dan 160.000. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Untuk harga dan volume kita mengambil dari slide sebelumnya, yaitu 26.000, 24.000, 22.000, 20.000, 18.000, 16.000, dan 14.000. Begitu pula dengan volumenya. Dan untuk mendapatkan nilai penjualan kita tinggal mengambilkan harga dan volume. Seperti 26.000 dikali 26.000 mendapatkan nilai 676 juta, 24.000 dikali 60.000 1.440 juta, 22.000 dikali 80.000 1.760 juta, 20.000 dikali 100.000 yaitu mendapatkan 2 miliar, 18.000 dikali 120.000 mendapatkan hasil 2.260.000, 16.000 dikali 140.000 yaitu 2.240.000. Begitu pula dengan 14.000 dikali 160.000 yaitu 2.240 juta. Untuk selanjutnya biaya terbagi dua, yaitu variabel dan tetap. Untuk mendapatkan nilai variabel kita mengambil dari ilustrasi sebelumnya, yaitu biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 9.000 per unit. Berarti 9.000 per unit kita kalikan dengan volume yaitu 26.000. Maka 26.000 dikali 9.000 mendapatkan hasil 234 juta. Selanjutnya 60.000 dikali 9.000 540 juta, 80.000 dikali 9.000 720 juta, 100.000 dikali 9.000 900 juta, 120.000 dikali 9.000 1 miliar 80 juta, 140.000 dikali 9.000 1 miliar 260.000, 160.000 dikali 9.000 1 miliar 440.000. Seperti itu. Dan untuk biaya tetapnya kita juga mengambil dari ilustrasi sebelumnya, yaitu jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 500 juta. Berarti kita untuk biaya tetapnya kita tinggal masukkan saja. Selanjutnya L per R, yaitu di sini kita akan mengetahui apakah perusahaan itu untung atau malah rugi. Seperti kita tinggal tambahkan nilai variabel dan tetap 676 juta ditambah 234 juta ditambah 500 juta. Maka perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 58 juta. Selanjutnya 1.440 juta ditambah 540 juta ditambah 500 juta, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 400 juta. Selanjutnya 1.760 juta ditambah 720 juta ditambah 500 juta, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 540 juta. Seperti itu. Selanjutnya 2 juta, yaitu 2 miliar ditambah 900 juta ditambah 500 juta, maka perusahaan mengalami kenaikan sebesar 600 juta atau mengalami keuntungan 600 juta. Selanjutnya 2 miliar 160 juta ditambah 1 miliar 80 juta ditambah 500 juta, maka perusahaan masih mengalami keuntungan sebesar 580 juta. Selanjutnya 2 miliar 240 juta ditambah 1 miliar 260 juta tambah 500 juta sama dengan 480 juta, maka perusahaan tetap untung. Selanjutnya 2 miliar 240 juta ditambah 1 miliar 440 juta ditambah 500 juta sama dengan 300 juta.
Metode tingkat pengembalian atas modal. PT Indofood, total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 800 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 40%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 80.000 unit per produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 150 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar rumusnya yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal, terus dibagi dengan volume penjualan. Selanjutnya untuk tata caranya kita tinggal memasukkan saja dari rumus yang kita sediakan tadi, seperti harga jual sama dengan 150 juta ditambah 40% dikali 800 juta per atau bagi 80.000, maka mendapatkan hasil 5,875. Sebagai bukti yaitu penjualan sama dengan 80.000 unit dikali nilai harga jual tadi yaitu 5,875, maka mendapatkan hasil 470 juta. Total biaya 150 juta, labanya 40% dikali 800 juta, maka 320 juta. Sekian presentasi MIT saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.